insan suci ibu tercinta, mengalirlah sungai kasih abadi. Lintaslah seribu lautan, kemaralah ke seluruh alam. Takkan kau temui semurni cinta, semurni cinta keluarga. Langkah remajamu ditusuk sembilu, kembara dewasamu diambil nafsu. Ingatlah pesan ibu, kenanglah pesan ayah, kembalilah ke jalan Allah. Sayangi keluarga, di situlah bahagia. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada ayah bunda yang sudah hadir malam ini. Kita akan kembali belajar dalam Akademi Parent untuk ilmu parenting dan pengasuhan. Dan mudah-mudahan malam ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan malam ini kita menjadikan keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi putra-putri kita, dan bagi masyarakat Indonesia. Ya, Mas Heri sudah datang. Boleh dicoba lagi, Mas Heri? Silahkan screen-nya. Oke. Kita coba dulu sambil menunggu jam 8. Kita masih menunggu ayah bunda yang Ini lain. masih disable nih. Masih disable ya? Bentar, Ya. settingan anehnya jangan-jangan. Oh ya. Ibu tercinta, mengalirlah sungai kasih abadi. Oke. Bismillah. Terusnya ya? Terus belum Mas? Coba dijajal. Ya, ini. Oh ya, sip. Oke. Selamat datang Video pada tadi oke ya? Bunda Hani, Bu Pak Alison, Bu Azam, Bunda Raides, Bunda Ira, Bunda Muna, Bunda Rayana, Bunda Rosi sudah hadir malam ini untuk kembali belajar di Akademi Parents. Dan setelah 3 pekan kita tidak ada kelas parenting, alhamdulillah malam ini kita 2 pekan ya, bukan 3 pekan, 2 pekan kita tidak ada kelas parenting. Alhamdulillah pekan ini kita kembali bersilaturahim, bertolabul ilmi, meraih ilmu dari expert-expert, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kita, dan bermanfaat bagi Indonesia. Dan sesungguhnya bahagia itu dimulai dari keluarga. Maka dari itu Akademi Parents terus memfasilitasi ayah bunda
untuk membersamai dalam belajar, karena sesungguhnya selama kita masih berikhtiar, ada nilai ikhtiar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berubah menjadi lebih baik. Ya, selamat hadir dari, mungkin saya absen dulu, ini baru 11 partisipan, dan mungkin malam ini juga di kelas sebelah ada kelas juga, Mas Heri. Jadi di kelas sebelah ada kelas juga tentang dengan komunikasi persuasif. Namun di kelas ini juga ada kelas, yang kelas sebelah sudah mulai dari tadi jam 7:30 terkait dengan materi komunikasi persuasif untuk anak-anak pramuka. Dan alhamdulillah di kelas parenting sudah mulai beberapa yang hadir juga. Ada Bunda mungkin dari Aceh sudah hadir, apakah sudah hadir? Bunda dari Riau nih, mungkin ada yang hadir. Kalau pematerinya sekarang kebetulan dari Riau ya, dari Pekanbaru. Ada Bunda dari Medan mungkin sudah hadir, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Biasanya yang paling banyak Padang. Apakah sudah hadir? Dari Lampung apakah sudah hadir? Dari Banten, dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bandung, Lembang, lalu ke arah Jawa Tengah, Banyumas, mungkin Klaten, Sragen, atau mungkin dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah hadir. Lalu kita absen dari Jawa Timur, biasanya dari Malang, Surabaya, Sidoarjo. Kita menyeberang ke Blitar, menyeberang ke Bali, menyeberang lagi ke NTB, menyeberang lagi ke NTT, Makassar, Kalimantan. Biasanya ada juga yang dari Papua, cuman kalau sesi malam gini memang effort dari Papua ini karena sudah terlanjur larut malam. Di sana mungkin sudah jam 10 ya, kalau kita menanyakan jam 8. Biasanya dari Sorong sudah biasanya hadir. Mau alam hari ini apakah Ayah Bunda, mudah-mudahan Ayah Bunda yang sudah hadir senantiasa sehat walafiat. Dan ada juga dari komunitas Fakultas Ilmu Pendidikan UI Bandung. Mungkin Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ ada yang sudah hadir belum? Mas Heri. Ya, beberapa sudah hadir. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Syarah Julianti. Selamat datang Bu Hani. Selamat datang Pak Alison. Selamat datang Bu Anda Azam. Selamat datang Bunda Ira, Bunda Muna, Bunda Nurjana, Bunda Raides, Bunda Leni, Bunda Rosi, Bunda Rayana, Bunda Tria. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu. Maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada Ayah Bunda dan keluarga, dan putra-putri Ayah Bunda senantiasa selalu dalam kesolehan. Ya Ayah Bunda, malam ini kita akan tema kembali terkait dengan potensi. Beberapa segmen sudah kita bahas mungkin tentang potensi. Waktu itu juga narasumber istimewa malam ini juga pernah mengisi di grup Academy Parents, dan waktu itu kita menggunakan metode WhatsApp group, jadi kuliah WhatsApp ya. Jadi memang waktu itu kondisinya sang narasumber jauh entah di mana, jauh dari sinyal, jadi cukup kesulitan kalau menggunakan video conference ataupun Zoom. Dan alhamdulillah malam ini berkesempatan kembali untuk membersamai kita semua dengan Zoom, dan insya Allah 1,5 jam ke depan kita akan belajar bersama. Dan saya akan perkenalkan mungkin sekilas narasumber kita malam ini.
Mas Heri, ini suara saya terdengar jelas, mohon maaf. Jelas, bagus. Kalau musik Ya. masuk? Musik mantap. Ya, ini goyang-goyang kepala. Oke. Sip, musik kita matiin dulu. Oke. Ya, Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi parenting malam ini. Sampai jumpa lagi Kakak. Alhamdulillah sudah beberapa hadir ini para ayah bunda yang sangat loyal di malam ini untuk belajar kembali dari beberapa daerah, baik itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, NTB, Bali, lalu Makassar, Sulawesi, dan Papua biasanya yang hadir. Dan malam ini mungkin mudah-mudahan ayah bunda yang tadi ada beberapa yang izin melalui WhatsApp, mudah-mudahan yang diberikan ujian sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya juga sehat walafiat semua. Dan ayah bunda, insya Allah malam ini kita akan belajar tentang potensi untuk memfasilitasi putra-putri kita belajar. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di Academy Parents, dan hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kesehatan, dan berkat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita diberikan kesempatan dan diberikan usia untuk terus belajar untuk membersamai putra-putri kita dalam pengasuhan dan pendidikan. Dan ayah bunda, alhamdulillah sholawat serta salam tercurah pada qudwah kita, teladan kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga malam ini kita menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita menjadi para pengikut Rasul yang kita cintai. Dan malam ini sudah hadir narasumber yang sebelumnya di sesi kuliah WhatsApp pernah mengisi juga waktu itu dengan materi talent mapping. Dan hari ini kita langsung dengan sesi Zoom Cloud Meeting, karena waktu itu tidak sempat hadir narasumber untuk di Zoom karena memang kondisi geografis yang tidak memungkinkan. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala malam ini sudah hadir narasumber yang dulu di WhatsApp cukup lumayan lah, diagendakan 1 jam, namun ternyata sampai 2,5 jam waktu itu kalau nggak salahnya, sampai 11:30 ya. Bulan Ramadan atau apa ya waktu itu? Ya, Ramadan ya. Ya, apa kabar Mas Heri Maulana? Alhamdulillah sehat, Kang TB. Alhamdulillah, Mas Heri. Ya, Mas Heri, Ya. Saya akan perkenalkan dulu sejenak mungkin terkait dengan Mas Heri. Mas Heri Maulana ini adalah praktisi dalam dunia talent mapping ataupun pemetaan potensi, baik itu potensi anak maupun potensi dewasa ya. Dan Mas Heri ini adalah mantan aktivis di daerah Yogyakarta. Beliau juga alumni dari teknologi pendidikan, jadi kurikulum dan teknologi pendidikan. Dan S2-nya juga sama seperti saya di teknologi pendidikan, dan beliau lulus di Universitas Negeri Jakarta. Dan kalau berbicara terkait dengan bagaimana pembelajaran, ya beliau salah satu ahli praktisi yang cukup mumpuni untuk masalah pembelajaran. Dan sekarang beliau kembali ke kampung halamannya di Sumatera. Jadi beliau itu teman aktivis saya dari zaman kuliah ya, dari zaman naik kereta, ke Jakarta. Ya. Hari ini ayah bunda nih udah banyak yang hadir, alhamdulillah. Bunda Eri, Bunda Rayana, Bunda Ade Ana Asmara, nih wallahu alam. Apa kabar nih Bu Ana dari Bandung? Alhamdulillah sudah hadir, selalu hadir di dalam parenting kita. Ada lagi Bu Syarah tuh yang selalu hadir juga, dan ayah bunda yang lainnya, Bunda Raides, Bunda Leni, Bunda Azam, Pak Alison,
Bunda Ira, Bunda Milati, Bunda Muna. Ini masih bisa di absen ya. Saya absen dulu ya. Bunda Nurjana, Bunda Rayana, Bunda Syarah Julianti, Bunda Tria, Bunda Tristi, Bunda Rosi, alhamdulillah sudah hadir malam ini. Dan nampaknya seorang ayah baru muncul, Bapak Alison dan Ayah Sigit ya. Ayah Sigit nih alhamdulillah sudah hadir. Ya, Mas Heri, boleh mungkin sedikit prolog apa yang akan kita pelajari malam ini untuk kebermanfaatan buat diri kita, buat putra-putri kita, dan buat keluarga kita. Silahkan Mas Heri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang TB, sahabat saya yang saya rindukan. Dan ayah bunda yang kami banggakan pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang sekelumit tentang manusia, tentang anak-anak kita. Bagi yang guru mungkin tentang para siswanya, yang mana kita akan mencoba untuk menggali, mengidentifikasi bagaimana sih cara kita untuk mengenali kepribadian mereka dengan cara spontan mungkin ya. Mungkin bagi orang awam yang tidak mengenal personality lebih dalam, malam ini kita akan perkenalkan dengan teknik-teknik yang lebih praktis ya. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang kepribadian begitu banyak konsepnya, begitu banyak teorinya. Jadi khusus malam ini kita coba akan padukan sekian banyak teori, kemudian kita combine dengan kasus yang beberapa tahun ini saya geluti mendampingi putra-putri klien yang ya, mungkin tersebar di beberapa kota-kota besar dan daerah. Begitu Kang TB, kilas tentang apa yang akan kita bahas 1,5 jam nanti. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Berbicara terkait dengan talenta yang akan disampaikan oleh Mas Heri hari ini, malam ini, ya, ketika kita membeli atau mengirimkan paket, ya, paket baik itu apapun itu melalui ekspedisi, biasanya ketika kita bawa paket itu kepada perusahaan ekspedisi, akan ditanya oleh perusahaan ekspedisi, Pak, ini isinya apa? Pak, isinya apa? Mungkin ada yang isinya barang pecah belah, ada yang isinya mungkin roti, ada yang isinya mungkin pakaian. Dan kenapa ditanya? Agar si petugas yang dititipkan paket itu bisa menempatkan sesuai tempatnya. Jadi jangan sampai barang pecah belah disimpan di barang-barang yang bisa kayak pakaian, atau barang pakaian juga disimpan dengan barang pecah belah. Nah, itu analogi yang akan kita bahas malam ini. Ketika putra-putri kita, ketika diri kita, Allah anugerahkan potensi sesuai potensinya, jangan sampai kita salah menindak atau berinteraksi dengan salah, mungkin gitu Mas Heri ya. Jadi belajar malam ini agar kita mengetahui apakah potensinya itu tadi barang pecah belah atau pakaian atau lain sebagainya, sehingga kita bisa menempatkan sesuai barangnya, sesuai potensinya, agar kita dapat mengetahui potensi putra-putri kita, mengetahui potensi diri kita, sehingga kita bisa sampai dengan tujuan dengan lebih aman, dengan lebih bijaksana, dan dengan lebih berdaya. Mungkin begitu. Silakan Mas Heri, mengapa kita harus belajar malam ini? Silakan Mas Heri, mungkin boleh di-share screen-nya, silakan. Oke, ya. Saya sekitar, nanti saya ini ya, padukan dengan diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung chat, boleh ya, Kang TB ya? Siap, oke. Lebih interaktif. Oke. Baik, ya Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kesukaan saya, walaupun kami berdua lulusan teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran, tapi ada satu aspek yang bagi saya pribadi cukup penting bagi orang tua untuk mengenali, ya, yaitu tentang kepribadian anak-anak kita atau siswa. Jadi bagi para guru yang hadir malam ini, bisa kita kaitkan dengan proses pembelajaran di sekolah, di kelas. Tema kita, terjudul kita malam ini adalah kenali kepribadian anak, kenali kepribadian pembelajar, ya, pelajar, siswa kita, agar kita bisa mengoptimalkan
pembelajaran di sekolah maupun di rumah, ya, apalagi bagi ayah bunda yang sekarang sibuk di rumah mendampingi putra putrinya. Bagaimana sih caranya kita mengenali kepribadian sehingga itu bisa menjadi apa namanya ya, bahan masukan informasi penting agar kita bisa membuat program pembelajaran menjadi lebih tepat, efektif untuk anak-anak kita. Nah, ayah bunda sekalian, dari sebentar. Ya, kebetulan memang malam ini yang sudah hadir itu Mas Heri. Jadi ada beberapa yang juga trainer pemerintah di Dai Suara. Ada juga ini banyak juga dari kalangan tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada juga dari guru-guru pendidikan luar biasa, ada guru PAUD juga. Jadi memang cukup heterogen yang hadir dalam forum ini dan bisa dimanfaatkan ilmu ini untuk ayah bunda ketika mungkin nanti juga mengetahui kepribadian untuk putra putri kita di rumah gitu. Ya, sekarang Mas Heri sudah tampil, lanjutkan. Ya, oke. Ini baik Kang TB, seperti ranah pendidikan yang saya tempuh S1 dan S2, pembelajaran itu ada satu tema menarik yaitu effective method gitu. Metode yang efektif, metode belajar yang efektif. Jadi ada metode yang efektif, ada yang tidak. Nah, efektif berarti dia tepat sasaran, tepat pada apa yang dibutuhkan oleh si pembelajar, anak-anak kita. Gitu. Nah, tema kita malam ini sebenarnya satu komponen kecil di dalamnya, yaitu learner analysis. Ya. Bagaimana kita menganalisa karakteristik pembelajar, karakteristik anak-anak kita, yang mana makin ke sini kita mendapati karakter anak-anak kita semakin dinamis ya, informasi dari gadget mereka masing-masing. Jadi ayah bunda, ini adalah bagian dari circle ya, siklus bagaimana kita merancang sebuah metode belajar bagi anak-anak kita, yang itu dimulai dari bagaimana kita mampu untuk menganalisa kepribadian, karakteristik, potensi anak-anak kita, atau bagi guru si siswa. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sebelum saya urai, nanti ada beberapa poin, 7-8 ya, cara kita mengenali kepribadian anak-anak kita. Saya mau ke sini dulu nih. Ya. Kalau ayah bunda dulu waktu sekolah, ya, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, saya rasa masing-masing kita punya guru dan dosen idola. Ya. Nah, apa sih yang membuat kita mengidolakan mereka? Gitu? Pasti kuncinya adalah mereka adalah orang yang pertama bisa menjadi menyenangkan, pembelajarannya mudah dipahami, kemudian orangnya sangat perhatian dengan siswa-siswanya. Nah, dari sosok ini, dari sosok guru yang kita idolakan ini, akhirnya dari simulasi gambar ini, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada seorang anak atau seorang siswa yang awalnya dia mungkin tidak paham, dia tidak suka dengan sebuah subjek, dengan sebuah mata pelajaran, dengan sebuah aktivitas, tapi karena diajarkan oleh guru itu, diajarkan oleh pendidik itu, yang menyenangkan, yang baik hati, gitu, akhirnya dia menjadi mencintai pelajaran itu. Tapi ada juga sebaliknya, ketika dia naik kelas, misalnya ganti guru yang baru, yang kebetulan bagi dia tidak menyenangkan, akhirnya dia merasa pelajaran itu tidak lagi menyenangkan bagi dia. Ya. Akhirnya motivasi itu mengalami penurunan, ya, downgrade gitu. Nah, apakah itu boleh? Ya boleh ya. Itulah mengapa kalau di dalam Islam Rasulullah itu selalu menekankan pada akhlak, karena akhlak itu yang akan menjadi penentu kita disukai apa tidak. Orang lain belum tentu akan menanyakan kita pintar, kita punya pengetahuan seberapa luas, tapi yang dilihat pertama kali adalah konteks. Nah, itulah mengapa sekarang di era digital ini kita perang konteks, tidak lagi perang konten. Ya, makanya kalau para bunda nih ya, yang sering belanja online, itu kan sering kena korban konteks ya. Melihat tampilan gambar Instagram, wah menarik, setelah dibeli ternyata, wah jahitannya kok begini, hasilnya begitu. Itu perang konteks. Semua dikemas dalam kemasan yang menarik.
dan di dalam dunia kepribadian itu namanya akhlak ya, personality, apa namanya, peak performance dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana sikap dan kepribadian kita menjadi kepribadian yang emas. Nah, bagi ayah bunda yang menggeluti homeschooling atau memang membagi perannya ya, tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga menjadi lumbung pengetahuan dan pembelajaran bagi putra-putrinya. Akhirnya apa? Akhirnya dari kasus ini, bahkan saya juga mengalami SD, SMP, SMA, dan kuliah, akhirnya syarat mutlak bagi kita orang tua, bagi kita pendidik, bagi kita customer service bahkan ya, jangan lupakan be a pleasant person. Mencobalah untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena apa? Karena secara psikologis, anak kecil itu hanya akan mendengarkan nasihat dari orang dewasa yang menyenangkan baginya. Saya ulangi ya, anak-anak kecil, anak-anak kita itu hanya akan mendengarkan nasihat, masukan, ya, insight itu dari orang dewasa yang menyenangkan menurut mereka. Bahkan mau senyum ke orang pun ya, mau senyum ke orang yang belum dikenal pun, ketika orang itu dianggap menyenangkan, dia mau senyum. Tapi kalau dianggap tidak menyenangkan, membahayakan, dia nggak mau senyum, mungkin gitu Mas Heri ya. Menghindar, salah satu gitu ya. contohnya Dia resisten gitu. Nah, betul, senyum pun ya, senyum ketika kita menginginkan senyum orang lain membalas kita senyum, ya kita memberikan senyum dulu. Nah, menjadi be pleasant person, jadi pribadi yang menyenangkan ini memang secara psikologis begitu ya, perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Itu kan akhlak. Nah, jadi bagi orang tua, bagi guru, berusaha untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena itu starting point penting. Karena apa? Karena kalau sudah menyenangkan, anak-anak itu akan mendengarkan dan mengikuti apa saja yang dipertontonkan dari orang dewasa itu. Ya. Makanya kalau kita melihat para magician ya, para pesulap, bahkan para gundam gitu ya, yang hipnosis, para hipnosis yang negatif itu, pasti penampilannya eye-catching gitu, menarik perhatian, menyenangkan bagi orang lain. Konteksnya diperbaiki. Karena apa? Karena dari tampilan itulah orang akan fokus dengan dengan diri kita. Gitu. Nah, orang kalau sudah fokus dengan kita, itu bagian dari cara kita untuk masuk ke dalam dunia mereka. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan putra-putri kita di rumah? Apakah mereka sering tidak fokus dengan kita? Atau ketika melihat kita cenderung menghindar gitu. Karena ada mungkin di beberapa dari kita juga mengalami ya. Kalau kita takut dengan ayah kita pulang, kita keluar. Ayah keluar, kita pulang gitu ya. Jadi kita menghindari sosok yang bagi kita menakutkan, menyeramkan. Itulah mengapa dalam pembelajaran ya, sosok menyeramkan ini menjadi faktor penghambat siswa-siswa kita itu bisa belajar, gitu. Bisa menemukan aha momennya. Gitu. Kenapa? Karena rasa takut itu bisa membuat seseorang kehilangan semangat untuk belajar. Ya. Jadi bagi ayah bunda ini ya, yang wajahnya menyeramkan, gitu. Yang sikapnya menyeramkan, ya saya pun juga evaluasi diri setiap hari. Kalau kita menyeramkan bagi anak-anak kita, mulailah itu dikikis. Karena itu akan menjadi gembok psikologis bagi orang lain, bagi anak-anak kita untuk mendengarkan kita lebih dalam lagi. Ya, ini baru pemanasan nih Kang TB ya, tapi udah menyentil ya. Okay. Nah, bagi ayah bunda di rumah, saya ini materi yang saya senangi ya. Saya beberapa pertemuan kemarin memberikan training guru-guru. Saya meminta ke mereka, ya, bahkan ke orang tua, saya minta ke ayah bunda, coba silakan ayah bunda menilai berapa poinnya kita sebagai orang tua di depan anak itu menyenangkan atau tidak. Seberapa besar poin kita sebagai orang tua itu di depan anak menyenangkan atau tidak. Ya. Coba ayah bunda dibayang-bayang aja ya. Ya, silakan ayah bunda. Kira-kira ayah bunda berani memberikan skor terhadap dirinya berapa? Jadi yang paling kecil 150 ya, Mas Heri? Iya, 50. Yang paling kecil 50, yang paling besar 100 gitu ya? 100 ya. Oke, Kalau minus silakan ayah nanti bunda. Malu nanti.
disiapkan pulpennya dan pensilnya ataupun HP, mungkin pakai HP boleh, bisa langsung Ya, exercise boleh. Ya. biar kita Coret-coret mengetahui. dinding juga boleh Kang TB. Boleh nambah-nambahin yang coretan dinding dari putra-putri kita. Ya, Ya. silakan. Berapa skor ayah bunda dari 50 sampai 100 untuk menilai secara diri ayah bunda sendiri ya? Berapa nilainya? Terkait dengan apa tadi Mas Heri? Seberapa menyenangkan kita di mata Seberapa anak. menyenangkan diri kita terhadap putra-putri kita. Oke. Terhadap Seberapa putra-putri. menyenangkan. Ya. Silakan variabelnya ayah bunda yang lebih tahu lah. Sekarang Ya. tinggal Betul. diskorkan saja 50 sampai 100. Ayah bunda ada di skor yang mana? Seberapa menyenangkannya ayah bunda? Silakan ayah bunda, sudah selesai. Kalau sudah selesai di chat, silakan. Sudah. Oke, di chat ya. Oke. Silakan di chat yang sudah. Oke, Bu Meliati 80. Wah, Silakan 80. Ya. 80. Teh Ana dari Bandung juga 80. 80. Ya. Silahkan ayah bunda yang lain. 80 juga, ini kayaknya nyontek ya 80 semua ya. Main aman itu ya. Oke. Nilai tengah gitu, rata-rata. Putria, Bunda Tria 80. Silahkan yang lain. Oh, 70. Ini gara-gara disebut nyontek jadi ada yang berubah. Bunda Leni 70. Terima kasih Bunda Leni. Bu Tristi 60. Terima kasih Bunda Pak Alison, Bunda Raides 75, 70, 65. Range 60, 65, 80. Bu Syarah 50. Bu Syarah ini dari Bandung juga sama. 50. Bu Endah 85. Mungkin range-nya ya rata-rata di angka 70 dan 60 mungkin ya. 70-an tuh. Iya. Ini nggak ada yang 100 ya, Kang ya? Belum cukup percaya diri untuk ataupun belum cukup menyombongkan diri untuk mengatakan 100. Karena 100 itu mungkin milik orang-orang ini mungkin ya, kita sebagai muslim yang juhud. Hasilnya juhud. Oke. Sekitar 70-60 lah Mas Ari range-nya. Iya, 75 ya, 70 lah ya gitu. Baik, ayah bunda itu skor ya, penilaian diri itu penting. Karena apa? Karena kita mencoba untuk mengukur seberapa kita itu suka diterima oleh anak-anak kita. Itu penting ya. Karena apa? Karena suka atau tidak suka itu menjadi faktor penentu selanjutnya kita, omongan kita, pembicaraan kita, diskusi kita diterima apa tidak. Ya. Ini ada Pak Deden nih 90, Mas Heri. Pak Deden ini memang beberapa WhatsApp pribadi ke saya itu dia melaksanakan beberapa yang sudah disampaikan di dalam kelas parenting ini. Jadi di dalam kelas parenting ini kan ada beberapa kali materi dan Pak Deden ini selalu mempraktekkan di dalam keluarganya. Salah satu mempraktekannya ada tentang family rules. Jadi dia membuat standar operasional prosedur dalam keluarga. Mungkin cukup percaya diri untuk menyenangkan bagi putra-putrinya 90. Boleh mau diwawancara Pak Deden apa lanjut materi Mas Heri? Nanti saya ulik ya Pak Deden ya. Oke, kita lanjut dulu materi. Silakan Mas Heri. Kita lanjut ya. Baik. Yang kedua ya Bunda tadi be pleasant person ya. Jadilah orang yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, ini konsep leadership dasar. Coba kita bedakan antara responsible for dan responsible to. Responsible for itu kita bertanggung jawab atas. Responsible to itu kita bertanggung jawab untuk. Jadi kalau kita tadi membahas tentang menyenangkan, rasa suka dan tidak suka, itu sebenarnya responsible for-nya atas diri anak-anak kita. Berasa tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Jadi bahagia, benci, suka itu tanggung jawab diri kita masing-masing. Jadi jangan dibebani, ayah bunda jangan terbebani kalau kita harus membahagiakan semua orang. Makanya ketika kita berbuat sesuatu, hindarilah penilaian orang lain sebisa mungkin. Ya. Yang kita cari adalah penilaian dari Allah. Karena apa? Karena yang namanya suka tidak suka itu responsible for, tanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Bahkan ketika anak kita bahagia atau tidak bahagia itu tanggung jawab atas diri mereka. Tetapi responsible to kita sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mendidik mereka, berkomunikasi dengan baik, menampilkan suasana hati yang selalu luas gitu ya, sabar dan sebagainya. Akhirnya kebahagiaan itu bisa kita
kita wujudkan di rumah. Nah, ini tantangannya adalah responsible to. Jadi responsible to berkaitan dengan kompetensi kita sebagai orang tua untuk mencapai sebuah standar yang kita inginkan bersama-sama. Ya, nah, saya sedikit percepat aja karena ini prolog. Nah, ada 3 kondisi ini sebagai bahan pertimbangan saya untuk bagaimana mengenali manusia. Nah, saya ingin fokus pada bagaimana sih karakteristik generasi milenial dan generasi Z, Gen Z. Mungkin beberapa putra-putri kita ya rata-rata milenial dan generasi Z. Nah, dari berbagai macam teori dan kasus yang saya dampingi, yang saya temukan bagi anak-anak milenial dan generasi Z, mereka adalah orang yang ingin sekali diperlakukan secara personal. Aku ya aku bukan kakakku, aku bukan dia gitu ya. Jadi anak-anak kita sekarang itu paling tidak suka kalau dia dibanding-bandingkan dengan orang lain. Bahkan dibandingkan dengan kakaknya, dibandingkan dengan adiknya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang mereka sangat personalized. Ya. Mereka ingin diperlakukan sangat personal, gitu, unik. Dan mereka pun kesenangannya ya customize, gitu ya. Customize, milih sendiri. Ya. Kalau aku nggak suka ya aku tinggal gitu. Dan ini sama dengan kalau kita lihat Facebook dan Instagram gitu. Kalau ayah bunda browsing ya, lihat buka Instagram dan Facebook, kalau tampilan postingannya menarik, ya kita akan berhenti. Kalau tidak, kita akan scrolling ke bawah. Kita akan tinggalkan. Nah, anak-anak generasi milenial dan generasi Z adalah anak-anak yang berani untuk mengatakan, lu garing, gua nggak suka. Mereka spontan dan mereka sangat berani untuk mengatakan ketidaksukaannya terhadap seseorang. Nah, itulah mengapa sekarang banyak perusahaan yang mulai customize ya, dari mulai game gitu, bahkan perusahaan sepatu Nike ya, kalau kita lihat di website-nya itu, kalau ingin beli sepatu kan ada pilihan warna yang kita inginkan, coraknya seperti apa, yang itu sangat personalized. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan digital itu ya, e-commerce itu, ketika kita beli sebuah produk tertentu, berapa jam kemudian kita dikirimi email produk turunannya gitu. Ya. Dan kita semakin diperlakukan sangat personalized, personal. Gitu. Bahkan Facebook pun selalu mengingatkan kita, selamat ulang tahun gitu. Ini postingan 2 tahun yang lalu Anda gitu dan sebagainya. Itu sangat personalized. Dan dunia sekarang seperti itu. Dan dalam Islam Rasulullah pun sudah mengingatkan, perlakukan orang lain seperti mereka, kamu suka diperlakukan seperti apa. Ya. Dan dunia itu berputar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mereka digital native ya, mobile native, yang dimana setiap hari mereka membawa gadget mereka, dan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar, ya, atau dari mereka untuk belajar. Nah, kemudian yang ketiga, mereka itu anak yang terbuka, ingin yang jelas dan terhubung. Mereka tidak ingin ditutup-tutupi, gitu. Bahkan anak generasi Z itu, anak generasi Z itu dikatakan generasi Z karena mereka cenderung terlibat dalam pembicaraan orang tua mereka. Di keluarga itu mereka sudah mulai dilibatkan. Ya, itulah mereka sekarang banyak yang secara usia itu terakselerasi ya, bisa mengerjakan ini, itu. Di zaman kita dulu waktu kecil mungkin kita dulu tidak seperti mereka, tapi mereka sekarang sudah mengalami lompatan yang begitu jauh. Karena apa? Karena mereka mulai dilibatkan pembicaraan-pembicaraan yang lebih strategis di tengah keluarga. Itu generasi Z. Nah, mereka adalah anak yang jelas. Jadi, bagi mereka itu diperjelas saja. Kamu mengerjakan ini. Jangan ada yang sesuatu yang membuat mereka bias. Kalau sudah bias, itu mereka akan tinggalkan. Ingat sekali lagi, mereka adalah generasi yang sangat terbuka, sangat jujur sekali untuk menilai kamu disukai apa tidak. Ya, kita disukai apa tidak. Nah, kemudian yang keempat, ini yang mungkin kadang saya juga shock. Ternyata mereka tuh senang yang shocking gitu. Shocking itu kalau kita ngobrol dengan mereka ya, gimana kabarmu? Kalau kita kalem itu mereka bawanya, lu nggak asik. Gitu. Kenapa mereka suka yang shocking? Karena tiap hari mereka dibikin shock dengan digital mereka, dengan gadget mereka. Ya. Dengan hal-hal yang viral dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kita sebagai orang tua mau tidak mau belajar
apa sih yang sekarang menjadi trending topik YouTube, ya, trending topik di Instagram dan sebagainya. Agar kita masuk ke dunia viralnya mereka. Mereka sedang bahas apa? Karena kalau tidak, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak asik, ya, tadi tidak menyenangkan. Oke, nah saya lanjut. Ini nanti ya kalau ada yang ingin diskusi bisa kita diskusikan. Nah, tentang learner analysis, ya, tentang mengenali kepribadian. Kenapa kita perlu untuk mengenali anak-anak kita secara karakteristik kepribadian mereka sebelum mereka belajar tentang sesuatu, sebelum mereka melakukan program yang kita buat, ya. Ayah Bunda silakan lihat video ini. Audionya diklik sebelah kanan, Mas Heri, yang tombol 3 titik-titik itu. Diklik, nanti ada ini. Ada titik-titik 3. Share audionya juga gitu. Boleh mungkin ditambahkan informasinya, Mas Heri, ini filmnya apa? Mungkin sekarang tidak ada audionya. Klik tombol sebelah kanan atas, ada yang titik 3 itu, di share audionya juga. Oke, ada di bawah. Mengingatkan kita kalau begitu banyak orang tua, ya, orang-orang dewasa yang terlalu cepat jump into conclusion, gitu. Cepat, anakku begini, anakku begitu, anakku begini, ya. Lihat nilai UTS-nya jelek, gitu ya, kita menyimpulkan bahwa dia tidak bagus dalam pembelajaran ini, gitu. Ya, jadi salah satu cognitive distortion, ya, salah satu yang membuat kognitif pikiran kita itu tidak berkualitas adalah kita terlalu cepat mengambil keputusan, kesimpulan tentang anak-anak kita. Iya. Bisa jadi anak kita adalah anak yang slow motion, gitu. Slow, gitu. Ya. Dan kita tidak sabar sebagai orang tua. Bisa jadi anak-anak yang cepat, gitu, tapi di titik tertentu dia melambat lagi. Nah, jadi kesimpulan saya tentang anak-anak, ya, anak-anak itu punya titik lesatnya masing-masing. Jadi tugas orang tua bersabar untuk menunggu lesatnya kapan, gitu. Ya, pernah ini, Mas Heri, pernah membaca status Facebook dari seorang pengusaha kalau nggak salah. Jadi gini, teman-teman gue yang dulu ranking 1 pada kemana sekarang ya hidupnya, gitu. Jadi dia riset orang-orang yang biasa ranking 1 dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin banyak yang lebih melesat suksesnya dibanding orang-orang anak-anak yang dulunya mungkin di zaman dia nggak ranking 1, gitu. Nah, seperti begitu tadi. Jadi ketika anak kita mungkin tidak ranking 1 ataupun nilai akademiknya tidak terlalu besar, gitu, bukan berarti putus harapan dan bukan berarti bahwa anak kita calon orang tidak sukses, gitu kan ya. Dan mungkin tadi orang pengusaha itu dia waktu itu merasa dia itu nilainya jauh dari 10 besar, dan dia mempertanyakan teman-teman gue yang dulu ranking 1 itu pada kemana ya, katanya gitu. Iya. Ya, itu intermezzo aja, silakan lanjut Mas Heri. Ya, oke. Ya, tadi itu video tentang jump into conclusion, ya. Jangan buru-buru untuk melompat pada kesimpulan. Bahkan kita mencoba untuk menerawang puluhan tahun ke depan tentang anak-anak kita, ya. Itu terlalu melelahkan. Nah, kita masuk ke hal yang pertama, gitu. How to do learner analysis. Bagaimana cara kita untuk melakukan analisa
pembelajar, analisa anak-anak kita gitu, sebelum kita belajar, memberikan metode, sebelum memberikan program gitu ya. Nah, Kang TB dan Ayah Bunda, yang namanya belajar itu intinya adalah repetition, the law of repetition, pengulangan ya pengulangan. Makanya di apa namanya pepatah Minang itu apa jalan dek batampuh, apa kaji dek ulang gitu. Ya. Hafal jalan itu karena sering ditempuh. Gitu. Hafal kaji ilmu itu karena sering diulang. Nah, ketika kita berbicara tentang karakteristik anak-anak kita, coba ayah bunda, ini ayah bunda yang menyaksikan, kalau bawa alat tulis lah, ya silakan mencoba untuk orat-oret ya. Mungkin jadikan satu putrinya sebagai sampel. Kita coba kupas ya malam ini beberapa metode untuk mengenali karakteristik mereka. Yang pertama yang selalu saya pakai adalah tanyakan ke diri kita dan lihatlah hasil pengamatan kita terhadap diri anak-anak kita, seberapa tinggi tingkat kesabaran mereka. Karena menurut Imam Syafi'i, agar kita sukses belajar itu salah satu modalnya adalah harus bersabar ya. Karena belajar itu jangka panjang, bisa jadi hasilnya tidak terlihat dalam hitungan waktu. Ya, dia mungkin bertahun, ya, bulan dan sebagainya. Jadi silakan ayah bunda pilih salah satu putra putrinya, ya. Mungkin yang kecil Ya. atau yang bagi yang memiliki putra putri lebih dari satu ya, silakan dipilih. Ya. Kita jadikan exercise ya. Ya. Kalau ayah bunda yang punya putra putri 5, silakan dipilih satu aja buat bahan exercise kita malam ini. Silakan ayah bunda. Mungkin sudah terbayang siapa anaknya akan jadikan exercise malam ini. Silakan ayah bunda yang akan mungkin boleh dicat juga. Sudah siap. Siapa yang sudah siap mengambilkan satu anak saja mungkin dari 5 anak, dari 3 anak, atau mungkin yang anaknya 1 ya, berarti anak tersebut disiapkan untuk menjadi bahan exercise malam ini. Mungkin gitu ya Mas Heri ya? Ya, betul kan. Silakan ayah bunda, sudah siap ya? Boleh anak tetangga kan? Oh iya, saja anak tetangga. Apalagi menilai anak teman di kantor mungkin ya. Oke, ayah bunda siap ya? Oke. Sudah siap mau anak yang kedua, anak yang pertama, atau anak yang ketiga, silahkan. Siap-siap. Ya. Oke. Silahkan Mas Heri lanjut. Oke, saya lanjut ya. Oke. Sebelum saya lanjut, kenapa learner analysis, mengenali kepribadian ini menjadi topik yang sering saya bahas ya, sering saya bawakan ketika saya ngisi training dan sebagainya. Karena saya mendapati di dalam diri saya pribadi dan dalam diri orang tua yang saya temui, ada orang tua, ayah misalkan ya, yang lebih paham spek gadgetnya dibandingkan spek anak-anaknya. Kalau ditanya antara beda Apple dengan Oppo, itu mereka paham tuh. Oppo, Apple begini, Honda, Toyota begini. Betul. Tapi kalau ditanya spesifikasi anak-anaknya, nggak paham. Yang ada malah kekurangan-kekurangan yang lebih banyak diinventaris ya dibanding kelebihan-kelebihan. Biasanya begitu. Uang jajan susah diatur, susah bangun, nggak disiplin, nggak nurut. Itu yang paling diingat nih, spesifikasi itunya, speknya. Spek yang paling diingat itu. Ya bunda. Itu luar biasa refleksi bagi diri kita. Silahkan lanjut Mas Heri. Mana Mas Heri? Oke. Nah, silakan ayah bunda lihat anak kita yang jadi sampel ini, apakah dia terkategori anak yang tingkat kesabarannya tinggi, middle, apa rendah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mungkin ketika kita stimulus dengan sebuah program, dia mudah untuk mundur ya. Ketika menemui kesulitan, dia mudah meninggalkan. Jadi ketika kita mendapati anak-anak kita begini, bukan berarti anak-anak kita tidak bagus secara personal ya. Tetapi bisa jadi memang untuk materi pelajaran itu atau untuk keakademikan dia tidak bisa. Nanti kita bahas ya. Ini masih satu poin. Nah, kenapa kesabaran ini menjadi pembuka learner analysis? Karena apa? Karena yang namanya belajar sangat dekat atau dekat sekali dengan kesabaran. Ya, oke. Silakan ditandai anak-anak kita yang kita amati itu tingkat kesabarannya tinggi kah, middle atau
rendah. Oke. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sebelumnya kita lihat contohnya, terdengar? Misalnya Terdengar. terdengar. Oke. Ya, terdengar, Mas. Ya, siap. Our brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Strengthening pathways through these neurons, each for any of us to learn something new, let us to jump across this gap to continue its journey. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. It's like crossing a deep ravine. Videonya. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort, and it's the same when we cross our ravine. The first trip across it is the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. As the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. Finally learn something. Siapapun orangnya ya, anak kita pun ketika mempelajari suatu hal baru, pasti di awal selalu mengalami kesulitan, ya, gagap, gitu, grogi, tegang, takut. Gitu. Jadi ketika anak-anak kita memulai pelajaran yang baru, berikan dia rasa tenang, rasa bahagia, jangan dikoreksi dulu. Gitu. Jangan buru-buru dikomentari, ya. Jangan buru-buru di-skak, gitu ya. Jangan buru-buru dibanding-bandingkan, disalahin. Kenapa? Karena akan menimbulkan sebuah kesan bahwa belajar itu citranya buruk, gitu. Belajar itu horror, gitu. Kenapa? Karena selalu di bawah tekanan. Itulah mengapa banyak di antara kita ya, saya berani untuk mengatakan banyak di antara kita yang tidak berani untuk melanjutkan studi setelah S1. Kenapa? Karena perjalanan skripsinya begitu menegangkan. Gitu. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu menegangkan. Gitu. Ya. Kenapa nggak langsung S2? Nggak, horor. Gitu. Nanti pembimbingnya bla bla bla. Gitu. Jadi ini sebuah sebuah kondisi yang semestinya dunia pendidikan mulai berbenah. Kenapa? Karena rasa takut itu mengakibatkan kreativitas,
kognitif itu bisa berkabut, tertutup. Oke, saya lanjut Kang TB ya. Silakan. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang kesabaran ya. Kesabaran mungkin konteksnya lebih luas. Ini saya lebih turunkan sedikit. Banyak anak-anak kita itu yang cerdas, tetapi tidak cerdas secara mental dan emosi. Banyak anak-anak kita yang kemampuan kognitifnya bagus, tetapi kemampuan dia untuk resiliensi, beradaptasi, setelah berubah dari guru yang baik menjadi guru yang horor tadi itu, tidak banyak yang mampu memiliki resiliensi, daya tahan, daya adaptasi terhadap kesulitan dan tekanan. Silakan Ayah Bunda, anak kita yang kita amati tadi, seberapa kuatkah, seberapa baikkah resiliensinya, kemampuan dia beradaptasi dengan perubahan, dengan tekanan ya. Baik, Karena banyak Bunda. sekali anak-anak ya. Exercise lagi ya, Mas Heri ya. Silahkan dinilai. Jadi nanti di akhir tadi kan beberapa, ini tinggal resiliensi, seberapa kuatkah? Ini 2 pilihan aja ya Mas Heri ya, kuat atau 2 pilihan. Lemah ya. Lemah. Oke. Ya. Kuat atau lemah. Ciri-cirinya apa? Yang kuat ya ketika dia dimarahi sama gurunya, ya dia biasa aja menganggap hal yang ya sudah. Itulah mengapa ada kasus yang mahasiswa S2, S3 ya, yang ditolak judulnya, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena resiliensi. Selama ini mungkin dia tidak pernah ditolak ya, tidak mengalami penolakan dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya. Akhirnya ketika dia mengalami sebuah penolakan, bagi dia itu sebuah musibah. Akhirnya dia harus mengakhiri hidup. Nah, dunia pendidikan belajar juga seperti itu. Karena belajar adalah jangka panjang, hasilnya tidak instan, kita butuh anak-anak yang daya tahan terhadap kesulitan dan sebagainya itu lebih kuat ya, relatif kuat. Silakan Ayah Bunda. Silakan Ayah Bunda. Memiliki resiliensi yang cukup kuat atau lemah putra-putri yang putra atau putri yang tadi dipilih ya buat bahan exercise nanti buat bahan exercise. Oke. Kalau bahasa Sunda ada yang mudah pundungan, terus ada lagi yang tadi kalau bahayanya tadi ya, ketika di dunia akademik ketika tidak mendapatkan hasil yang diinginkan bahkan sampai ke tingkat mengakhiri hidup gitu ya Mas Heri ya. Ini terpola. Jadi kalau ada mahasiswa ataupun anak SMA ataupun mahasiswa S1 atau S2 yang mendapatkan kegagalan dalam akademiknya lalu dia merasa bunuh diri karena merasa tidak mampu. Ini ada pola dari anak ketika dari kecil ya, yang kemampuan resiliensinya tidak terasah ataupun tidak terstimulus. Ya udah mungkin udah pada dipilih, ada yang weak, ada yang strong nih Mas Heri. Campur-campur. Karena nggak ada jawaban yang tengah. Kalau ada jawaban tengah, kalau Indonesia biasa milih yang tengah. Makanya saya hindari, karena sabar kan masih bisa ya ditolerir gitu. Tapi kalau ini jangan sampai, ini harus tegas, lemah atau tidak. Ciri-cirinya misalkan kita minta anak kita nyuci piring misalkan ya, cuci piring ketika dia diminta untuk cuci piring 5 atau 6 piring gitu ya. Seberapa sering dia meninggalkan di tengah-tengah. Kita minta nyapu, berapa sering ya. Mulai sekarang hindarilah kebiasaan itu, karena seringnya kita meninggalkan pekerjaan setengah-setengah, itulah awal mulanya kita tidak memiliki resiliensi yang baik. Tapi bahayanya orang tua pun juga, ya sudah nak, kamu masih kecil, ya, kamu terlalu capek, kamu belajar saja, kamu tidur saja, istirahat saja. Padahal aktivitas-aktivitas survival daily itu bisa mendukung resiliensinya anak, dan itu bisa berkaitan dengan adaptasi mereka, daya tahan mereka ketika mereka di akademik, di kuliah, ketika merantau dan sebagainya. Oke ya Bunda, saya lanjut. Nah, ini saya dapatkan waktu saya S2 tahun 2011 ya. Saya mendapatkan materi tentang IQ yang mungkin pada waktu itu IQ sudah mulai ditinggalkan ya, karena tidak lagi seksi untuk menilai potensi anak-anak kita, kelebihan gitu. Tetapi dari materi itu saya mendapatkan sebuah insight bahwa penting rasanya kita meraba, tidak menjudge ya, meraba IQ anak-anak kita.
apakah dia tergolong fast. IQ itu kan kemampuan anak-anak kita cepat atau lambatnya memproses informasi. Diberikan materi, dia cepat nggak menangkapnya, cepat nggak mengolahnya, cepat nggak untuk menceritakan kembali, mengkomunikasikan kembali. Nah, silakan Ayah Bunda, rabalah IQ anak-anak kita. Syukur-syukur sudah ada tesnya ya, gitu. Tapi tes itu kadang bisa tidak begitu valid ya. Tapi kita bisa melihat dari keseharian anak-anak kita. Rabalah IQ anak-anak kita. Apakah dia termasuk anak yang fast dalam memproses informasi yang kita berikan? Oke, Bunda. Atau low? Ini bahasan juga meraba ya, jadi raba lah, jadi tidak menjustifikasi, tidak menilai secara permanen mungkin ya. Jadi bahasa Mas R ini meraba, silahkan meraba, karena ayah bundanya yang paling sering dan paling tahu putra-putrinya, maka jadi bahasanya meraba. Setidaknya sudah tahu kecepatan memproses informasi bagi seorang putra-putrinya. Monggo, pas, middle, atau low? Atau low? Ini penting karena apa? Karena ketika dia termasuk yang low gitu ya, kalau saya di sekolah membahasakan kepada guru-guru, penting rasanya Bapak Ibu guru di kelas itu memetakan 3 kategori anak-anak di kelas. Yang mana yang fast, yang middle, yang low. Biasanya di kelas itu kalau rata kan middle yang paling tinggi itu, puncaknya ya. Yang fast mungkin hanya 3, yang low pun juga tidak banyak. Mungkin 3 juga 5. Nah, implementasinya apa di dalam kelas? Ketika kita punya mapping begini, bagi anak-anak yang fast itu hanya diberikan pemantik saja, mereka bisa belajar sendiri. Ya. Nah, ketika mereka belajar sendiri dan kecepatan belajarnya di atas rata-rata yang lain, daripada mereka menganggur, kita latih mereka untuk mengajarkan teman-temannya yang middle. Nah, misalkan ada 3-5 orang anak yang cerdas ya, pinter, mereka dibagi untuk peer teaching di kelas, untuk mengangkat yang middle. Yang low itu gimana? Yang low itu tanggung jawabnya guru, gitu ya. Agar apa? Agar tingkatan pemahaman satu kelas di satu hari itu sama nanti. Yang middle dibantu yang fast menunggu karena dia mengajarkan yang middle, yang low karena dibantu guru dengan pendekatan yang sangat intens, directive teaching itu, akhirnya dia mencapai level yang sama. Jadi keluar kelas itu punya rasa bahagia yang sama mereka. Nah, kan kita tidak, mungkin banyak guru yang hanya memilih yang fast saja, gitu. Yang mudah diatur, yang cerdas saja. Nah, saya khawatirnya ayah bunda di rumah juga begitu. Anak-anak kita yang 5, kita hanya cenderung pada yang fast saja. Ini cepat, gitu. Adiknya ya sudahlah nanti sajalah gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita kelola. Kita punya 5 anak, 3 anak gitu. Yang fast itu mengajarkan yang middle, yang low kita, jatahnya kita. Karena yang fast itu ketika diberikan kesempatan mengajarkan, ada rasa bahagia gitu. Karena dia menolong adiknya, ya, mengajarkan temannya dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya, Kang Dewi ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, materi kita materi mudah-mudahan. Mas, di dalam perjalanan apakah memungkinkan untuk tanya jawab langsung melalui Boleh. ini? Ya, tadi ada yang lebih interaktif. Ya bunda yang ingin bertanya langsung silakan nanti angkatkan tangannya. Silakan ya. Lanjut, Mas. Oke, ya, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya ini sangat familiar ya bagi kita. Learning style, gaya belajar, meta program. Mulailah amati anak-anak kita itu belajarnya lebih nyaman dan cepat dengan visual kah? Butuh gambar, butuh warna gitu ya. Atau dengan auditorika, butuh pengulangan, ada musik dalam ruangan gitu. Atau kinestetika, ya, mengerjakan. Ya. Learning style atau gaya belajar ini bagi masing-masing orang tidak hanya satu. Ya. Minimal dia ada 2, visual kah dan katanya kinestetika, auditory atau visual. Nah, cara paling mudah bagaimana untuk mendeteksi ini? Ini ada tipsnya nih, Kang TB. Oh, mantap. Nanti pasca atau kita coba praktekannya. Waktu kita cukup ya. Boleh. Oke. Cara paling mudahnya adalah untuk mengetahui masing-masing kita punya gaya belajar seperti apa. Silahkan ayah bunda, saya minta menghayal, ya, berhayal gitu ya. Bayangkan ayah bunda sekarang sedang berada di
pantai, di pinggir pantai, sambil memejamkan mata ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, saya pandu ya, dalam hitungan ketiga silakan ayah bunda pejamkan mata. Kemudian bayangkan ayah bunda di pantai, kemudian terserah ayah bunda sedang melakukan apa. Ya. Oke, 1, 2, 3, pejamkan mata. Bayangkan ayah bunda sekarang berada di pantai. Buatlah semacam gambaran, skenario ya. Aktivitas apa yang sedang dilakukan. Oke, cukup ya? Cukup. Ya, cukup Mas. Oke, kita coba case Kang TB nih. Kang TB ngapain tadi di pantai? Nginjak-nginjak pasir. Injek-injek pasir. Ya. Oke, terus? Terus itu mainin air-air yang ada di pasir itu. Mainan air. Oke. Nginjek-nginjek airnya itu badannya bergerak, merasakan Bergerak, sentuhan Mas. atau melihat bergerak ya? Bergerak. Oke. Makanya Kang TB dari dulu memang orangnya nggak bisa diem ya. Nah, kalau kita melihat aktivitas itu kan menghayal. Berhayal itu kan kegiatan yang paling mudah. Ya, paling mudah. Dan spontan yang dimunculkan apa? Lihat, kata kerja yang muncul di hayalan kita itu seperti apa? Kalau Kang TB sepertinya lebih cenderung kinestetik ya. Kalau ada sebuah hal, lebih senang itu dikerjakan. Ada proyeknya. Ya, what next, apalagi gitu. Jadi, begitu. Nah, kalau kita ingin tahu anak-anak kita, putra-putri kita, cobalah mereka minta menghayal. Menghayal anak-anak kita senang. Coba menghayal kalau kamu di sekolah ngapain. Ada tadi yang melihat laut luas. Nah, melihat. Diksi kata yang dikeluar aja melihat laut luas. Berarti visual. Ada lagi yang jalan-jalan di pantai. Oke. Ada lagi yang ya baru itu. Jadi jalan-jalan di pantai emang melihat laut yang luas gitu. Ya, itu kemungkinan beliau visual gitu. Beliau visual. Jadi gunakanlah kemampuan itu, gaya belajar itu untuk mendorong, mempercepat proses belajar kita gitu. Kalau saya visual dan kinestetik butuh dilihat, ya, butuh dilakukan, dipraktekkan. Nah, putra-putri kita yang tadi yang kita amati, mereka ini cenderung yang mana nih? Kalau kita minta melakukan sesuatu hal atau program tertentu, aktivitas tertentu, mereka ini lebih cepat actionnya dengan menggunakan gaya seperti apa? Visual, coret-coret, gambar-gambar. Jadi kalau ada putra-putri kita yang menggambari bukunya gitu ya, dengan warna-warni, ya kemungkinan dia visual. Gitu. Bahkan saya punya teman, setiap guru mengajar itu, ya dia tidak pernah mendengarkan, dia hanya menggambar, tapi setiap ditanya dia bisa menjawab. Sekarang dia bekerja di Sandi Negara, ya, saking jagonya menggambar, di SMA itu dia membuat kepean ya, contekan rumus-rumus itu dengan visualisasi gambar yang hanya dirinya yang bisa menerjemahkan. Okay. Itu ya. Ini ya inovasi dalam mencontek ya. Inovasi. Akhirnya bakat itu bisa dipakai untuk sekolah di Sandi Negara ya, bekerja di Sandi Negara gitu. Nah, silakan Ayah Bunda. Ada yang bertanya Mas Heri, Bu Siti ya, nih, Bu Siti mengacungkan jarinya, mengacungkan tangannya. Bu Siti, silakan, boleh langsung bertanya, silakan Bu Siti, di unmute audionya. Ya. Sambil menunggu Bu Siti, tadi ada yang bertanya juga, Mas, apakah resiliensi itu bisa di-upgrade gitu ya? Itu ada pertanyaan itu dari chat ya, sebelum menunggu Bu Siti tadi. Iya, bisa gitu, bisa. Tapi kita tetap lihat dia punya masa lalu perih apa tentang resiliensi. Itu diobati dulu. Karena apa? Karena kalau ada luka lama yang belum diobati, itu ketika dia mendapatkan tekanan di masa depan, ya, itu akan menganga lagi luka itu. Gitu. Ya, makanya orang yang bisa move on ketika dia berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan dirinya. Nah, kita penting untuk mengusut, menggali, kira-kira ada nggak luka masa lalu yang membuat anak-anak kita resiliensinya lemah. Ya, misalkan banyak anak-anak yang takut ketika dia diminta untuk presentasi ke depan. Rata-rata anak-anak yang penakut ini biasanya di rumah itu ada salah satu orang tuanya yang otoriter. Serba dipaksa, serba semua sudah instan, semua dipilihkan, semua sudah jadi, dan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya kemampuan dia untuk inisiatif dan berani itu
cenderung tertutup ya. Akhirnya ketika dia mendapat tekanan, dia merasa ini tekanan dari rumah gitu. Dia bawa-bawa kenangan itu. Jadi sangat penting ketika kita perlu memurai ulang kejadian-kejadian besar apa yang pernah dialami oleh putra-putri kita, sehingga mereka menjadi orang yang tidak pedean gitu. Iya. Tidak berani ngambil keputusan, tidak bisa beradaptasi dan sebagainya. Begitu kan? Bahasanya Bunda Eli Risman itu luka-luka pengasuhan. Jadi mungkin Luka-luka tadi juga pengasuhan. betul. Kita harus juga merefleksikan diri kita, luka-luka pengasuhan apa yang diderita oleh putra-putri kita akibat pengasuhan kita. Sehingga luka pengasuhan ini bahkan di dalam risetnya Bunda Eli itu, luka pengasuhan ini bisa diwariskan lagi, jadi menjadikan luka pengasuhan bagi cucu kita. Diwariskan lagi nanti jadi luka pengasuhan cicit kita. Nah, ini hati-hati ya Bunda, bagi yang sering memberikan luka pengasuhan kepada putra-putri kita, mulai dari sekarang, ayo kita evaluasi diri. Sebenarnya habit apa sih, ataupun perilaku apa sih, ataupun kata-kata apa sih yang sering kita lakukan kepada putra-putri kita sehingga timbul luka pengasuhan pada putra-putri kita. Kita lanjut Mas Heri. Dan salah satu, dan ya, saya coba bahas, dan salah satu cara kita mengobati luka itu, setiap mau tidur mintalah maaf pada putra-putri kita itu. Nah, maaf ya Abi, Abah, kemarin hari ini sering marah. Tapi catatannya besok jangan diulangi lagi ya. Iya. Habis mencubit, astagfirullahaladzim. Malam tobat, astagfirullahaladzim, besoknya cubit lagi. Astagfirullahaladzim lagi, besok cubit lagi. Astagfirullahaladzim, itulah. Ini fenomena ya. Fenomena beberapa orang tua yang sering memberikan luka pengasuhan kepada putra-putrinya. Jadi tadi salah satu tips dari Mas Heri yaitu tadi, mintalah maaf, dampingi mereka sebelum tidur, sebelum mereka dan dongengi kalau ingin lebih responnya lebih bagus. Lalu tadi minta maaf apa yang hari ini terjadi kepada putra-putri kita. Sehingga kita kadang tidak sadar melakukan luka pengasuhan kepada putra-putri kita ya. Dan itulah salah satu kiat yang cukup efektif, yaitu meminta maaf sebelum mereka tidur. Dalam apa luka pengasuhan yang hari ini kita lakukan. Lanjut Mas Heri, kita ke Pak Ferry. Oke. Nah, ini sangat umum ya. Sudah sangat paham kita dengan teori ini. Brain tendency ya, saya membuat ilustrasi tendensi. Kira-kira anak-anak kita itu lebih cepat cenderung berpikir itu otak kiri apa otak kanan. Walaupun secara penelitian ketika kita melakukan sebuah aktivitas bedanya hanya 6% Kang TB, Bunda. Jadi tidak yang sangat jauh ya rentangnya ya, otak kiri otak kanan. Yang sangat otak kiri tidak pernah otak kanan, tidak juga gitu. Jadi yang kita yakini ya jaraknya hanya sekitar 5-6% gitu. Tetapi setiap orang punya kecenderungan pertama kali dia menggunakan otak yang mana. Misalnya ketika ada masalah, dia memulai dengan apakah hitung-hitungan, analisa, sebab akibat gitu ya, untung rugi ya, itu berarti cenderung otak kiri gitu. Atau cenderung ketika diskusi atau ada yang bertanya, dia langsung nanya, maunya apa sih gitu ya, itu otak kanan gitu. Ketika rapat, ini maunya apa sih? Grand design-nya seperti apa? Itu otak kanan. Kalau anak-anak kita orang otak kanan, jangan diskusi tentang sesuatu hal yang detail baru ke umum. Umum dulu baru detail. Kalau dia otak kiri ya detail dulu baru umum. Ya. Kalau otak kanan kita berbicara tentang detail, mama maunya apa sih gitu? Ayah maunya apa? Akhirnya kita debat tuh. Kamu kok nggak menghargai mama sih gitu ya? Padahal dia adalah anak yang butuh grand design gitu. Dia global dulu baru detail. Yang left detail dulu baru global. Nah, ketika kita tidak memahami ini jadi sumber konflik masing-masing. Ya. Dan masing-masing anak juga berbeda. Karena yang satu butuh sebab akibat dulu, alasannya apa, kenapa aku harus melakukan ini, gitu. Dijelaskan. Teorinya begini, manfaatnya begitu. Gitu. Nah, kalau yang kanan ya manfaatnya begini, ya, kesimpulannya dulu. Gitu. Kamu melakukan ini, gitu. Karena akan begini. Silakan ya Bunda, di mereka cenderung otomatis muncul yang mana gitu. Ya. Apakah kiri atau kanan? Ya. Tendensi. Oke, Bunda, silahkan. Di mana dominasi respon awal dari putra-putri kita, gitu ya,
terhadap situasi ataupun kondisi yang sedang kejadian dalam satu kejadian. Dan dalam satu kejadian biasanya putra-putri kita itu respon awalnya itu seperti apa? Apakah tadi mencerna dengan otak kanan atau mencerna dengan otak kiri? Tadi memang tidak ada orang yang sangklek di kanan atau orang kiri yang nggak pernah menghayal, nggak mungkin. Karena Allah menciptakan secara simultan dan otak ini bekerja dengan bersama-sama. Cuman ada respon awal yang dominasi di kanan atau di kirinya itu. Ya, ada yang jawab anak saya otak kiri. Ada otak kanan lebih dominan, ada lagi otak kanan lebih kanan, otak kiri lebih otak kiri. Beberapa chat. Ya. Ya mungkin bisa dilanjutkan Mas Heri, silakan. Ya, lanjut ya. Ya. Nah, ini turunannya ya, kalau kita bicara tentang MBTI, Myers-Briggs Type Indicator gitu, salah satu tools untuk membedah mengidentifikasi kepribadian seseorang, ini ada yang namanya thinking and feeling. Gitu. Coba ya Bunda amati anak-anak kita yang amati itu, mereka cenderung thinking atau feeling. Ya, kalau thinking itu yang tadi ya, tak kiri ya, dia tadi kalau nanya ini menurutmu makanannya rasanya bagaimana? Enak, tidak enak, enak. Kadarnya seperti apa? Di penilaian berapa persen? Nah, itu tuh thinking. Ini adalah proses pengambilan keputusan ya, untung rugi thinking. Kalau feeling sebaliknya, dia merasa tidak enak. Kalau dimintai tolong, ada rasa nggak enak kalau ditolak. Nah, kalau thinking ini ya, dia untung rugi, apa manfaatnya untukku? Gitu. Kenapa aku harus melakukan itu? Gitu. Ya, kalau feeling ya, kalau memang perasaannya bagus, ya rasanya perasaan dia enak, dia akan melakukan itu. Jadi silakan ayah bunda, putra-putri kita lebih dominan yang mana? Thinkingnya dulu, atau feelingnya dulu. Contoh sederhana begini, ketika putra-putri kita mau ujian nih, ya, kemudian diajak sama temannya main. Besok mau ujian, sore ini diajak main. Gitu. Bagi yang thinking, dia ngukur nih, kalau aku main, aku nggak belajar, nanti nilaiku gagal. Ya. Dia akan mengkalkulasi gitu di dalam kepalanya. Kalau yang feeling, yang dia rasakan, yang dia putuskan adalah kalau aku menolak temanku, dia adalah sahabatku. Nanti bagaimana dengan perasaannya dan sebagainya. Okay? Nah, ini penting juga untuk belajar, karena apa? Karena thinking dan feeling ini bisa dimanfaatkan untuk belajar. Misalkan ketika anak-anak kita yang thinking ya, bisa jadi itu sangat mudah sekali untuk kita tawarkan program ini untungnya begini, program ini begini. Nah, sedangkan yang feeling tidak mudah bagi dia untuk menemukan sebuah indikator yang sangat-sangat sangat kalkulatif ya, sangat kuantitatif. Nah, dia punya perasaan tersendiri untuk menilai sesuatu. Bahkan dia lebih peka terhadap sesuatu. Oke. Silakan, ya Bunda. Thinking or feeling? Ya, ini nanti sangat bermanfaat sekali buat ayah bunda mendampingi putra-putrinya dalam belajar nih. Karena kalau anak yang thinking tadi ya cukup mudah ya. Misalnya, ayo nak belajar. Jadi memang dia ibaratnya punya kemampuan belajar secara akademis yang cukup simpel, bukan cukup simpel ya, dia cukup efektif ketika diminta belajar. Nah, ada anak yang memang ini susah banget sih disuruh belajar. Nah, karena memang feelingnya nggak dapet, dia moodnya nggak dapet. Nah, ada yang harus di-mood dulu, dengerin dulu ceritanya, ada yang mungkin dikasih dongeng dulu, atau yang disuruh apa dulu sampai feelingnya, moodnya itu benar-benar dapet. Nah, kalau si thinking ini nggak usah mut-mutan, dia kalau suruh belajar ya ibaratnya bisa langsung running. Makanya ada ayah bunda yang suka nanya gitu Mas Heri. Kenapa sih anak pertama saya itu gampang banget disuruh belajar, tapi anak kedua tuh susah banget. Ya tadi karena dia memperlakukan barang itu yang tadi kita bicarakan di awal, barang yang di paket itu disamakan. Mau barang pecah belah, mau barang baju disamakan, ditempatkan dengan sama, ditindak perilaku dengan sama. Makanya sehingga orang tua kadang kesel ya dengan anak yang berbeda-beda. Ya Allah kalau nggak ngasih yang berbeda-beda, ya sebenarnya dunia ini tidak akan dinamis gitu. Makanya diberi anak-anak yang berbeda-beda gitu. Jangan ya Bunda, di mana kecenderungan tadi ya mungkin Mas Heri ya? Di mana kecenderungan putra-putri kita, apakah di thinking atau di feeling? Monggo. Oke.
Ya. Lanjut boleh Mas Heri sambil ini. Lanjut ya. Oke. Berapa menit lagi kita? Kita ada 15 menit lagi. Mungkin kita sesi tanya jawab 5 menit ya. Kita ada 10 menit lagi Mas Heri buat teori. Oke. Kemudian ekstrovert, introvert ini mudah ya. Ada anak kita yang ekstrovert, senangnya kalau belajar ya kelompok gitu ya. Belajar di luar gitu. Tapi ada yang introvert, kalau dia belajar kunci pintu, tutup pintu, tidak ada boleh yang berisik, nggak banyak orang gitu. Ya, ini perlu kita hargai. Jadi usahakan jangan sampai ketika anak kita introvert dipaksa untuk belajar kelompok gitu. Ya, dengan kelas yang besar gitu. Bagi anak introvert, kelas besar itu sangat menyiksa. Ya, bagi mereka yang tidak bisa dewasa ya, mengendalikan kekurangannya itu. Nah, bagi yang extrovert juga begitu. Ketika belajar disuruh untuk kamu belajar dong di rumah gitu. Diam di rumah, kenapa sih gitu. Ya nggak bisa juga ya, karena mereka memang didesain senangnya bertemu, belajar berkelompok. Nah, tinggal kita memanage. Nah, ini umum ya. Ini umum, sangat umum. Kemudian ini judging perceiving. Ini adalah gaya ya, kepribadian juga. Kalau yang judging itu begini, Ayah Bunda. Kalau sudah belajar, misalkan ujian nih, 2 bulan lagi ujian, dia kemungkinan besar punya jadwal yang sudah tersusun rapi. Nah, hati-hati kalau Ayah Bunda mengganggu jadwal ini. Ini bisa perang badar. Ini bisa perang besar di rumah bagi anak yang judging gitu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau anak-anak ini janjian, dia akan nanya, janjian jam berapa, di mana, sampai kapan, bahas apa. Itu judging. Ciri-ciri mereka begitu. Nah, kalau perceiving itu ya dia Wallace, santai, let it flow, ngalir gitu. Nggak jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Ditunda nggak apa-apa gitu ya. Santai gitu. Nah, ketika akhirnya terlihat anak ini memang sangat slow gitu, kayak tidak greget dan sebagainya gitu. Tapi bukan berarti yang perceiving, yang slow itu tidak bisa melakukan sebuah kegiatan yang terencana, tidak. Tapi jangan dipaksa mereka sangat kaku dibuat jadwalnya. Per jam segini, jam segini, jam segini, jam segini. Itulah mengapa banyak orang-orang yang kadang anak-anak ya kaget dengan sekolah. Kenapa? Karena terlalu tegang penjadwalannya. Jam segini, segini, jam segini. Kenapa? Karena ada anak kita yang perceiving. Gitu. Pengennya Wallace gitu. Pengennya santai. Gitu. Ya. Tidak dibuat tegang dalam melakukan suatu hal. Oke. Nah, saya percepat dulu, saya selesaikan dulu aja ya Kang TB ya. Ya, boleh. Biar waktu kita relatif singkat. Nah, ini yang terakhir sepertinya. Ya, yang terakhir ini sebenarnya pembahasan kuncinya ada di sini ya Bunda. Ya, tadi itu faktor-faktor yang mungkin secara teori bisa kita kenali ya dengan mudah. Nah, tetapi ketika berbicara tentang potensi dominan, ini adalah salah satu hal yang perlu kita kembalikan tadi ke konsep milenial dan generasi Z. Mereka adalah orang-orang yang pengen diperlakukan secara personal, secara unik. Unik seperti apa? Unik sebagaimana mereka punya potensinya masing-masing. Nah, ini dia, potensi dominan. Ayah Bunda silakan amati putra-putrinya yang tadi. Kira-kira kalau kita boleh membuat kutub yang berlawanan ya, ada yang sebelah kiri dan kanan, apakah mereka terkategori anak yang kuat hafalannya, pemahamannya, dan senang banget belajar? Kenapa banyak anak kita yang gagal di sekolah? Bukan berarti gagal belajar, karena apa? Karena sekolah ya, mohon maaf bagi ayah bunda, bukan berarti saya mendekonstruksi sistem sekolah, tidak. Sekolah itu sepertinya didesain khusus untuk para calon ilmuwan, ya, yang kuat hafalannya, minat belajarnya tinggi, jam segini pelajaran ini, besok itu gitu. Nah, bagi anak-anak yang tidak punya potensi di sana, itu mereka kaget gitu. Ini kok begini sekolah ya. Akhirnya mereka secara sistem ya, secara potensi mereka tidak sesuai dengan sistem yang seperti itu. Nah, kalau bagi anak-anak kita yang tidak kuat hafalannya, bukan berarti tidak bisa menghafal, tidak kuat pemahamannya, minat belajarnya itu tidak seperti orang yang di sekolah ya, ilmuwan itu, bisa jadi dia terampil secara fisik dan kreativitas. Disinilah letaknya orang-orang yang pebisnis tadi, pebisnis, bisa jadi kreativitas tangan, kerajinan tangan, seniman gitu ya, fotografer gitu.
Kalau kita ngelihat yang nyeleneh-nyeleneh itu kan rata-rata mereka bolosan gitu ya. Tiduran di kelas gitu ya, kemudian lupa PR dan sebagainya. Ya karena memang mereka bukan didesain untuk jadi ilmuwan gitu. Nah, sedangkan teman-teman kita yang mengerjakan PR, gitu, upacara, kemudian berbaris berbaris, ya, mengumpulkan tugas. Ya kedepannya mereka akan jadi dosen, jadi research, peneliti, jadi ilmuwan gitu ya, menulis buku gitu. Dan akhirnya memang dunia dan akhirnya di ujung waktu mereka akan bertemu sama-sama menjadi orang sukses gitu ya Mas Heri ya. ya betul dengan cara mereka versi Dengan cara mereka mereka masing-masing. masing-masing. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita sebagai orang tua memang mendampingi mereka untuk menuntun mereka ke versinya mereka masing-masing. Tentunya dengan senantiasa berlindung kepada Allah. Ya, ya ini Kang TB, ini penutup dari saya. Jadi memahami secara mendalam. Intinya tadi itu ya, 7 poin tadi itu kan intinya bagaimana kita more understanding kepada anak-anak kita. Bagaimana kita memahami lebih dalam lagi kepada mereka. Karena apa? Karena memahami itu adalah pekerjaan para nabi, pekerjaan para leader, pekerjaan para orang-orang besar, pekerjaan para orang tua. Karena memahami itulah sumber kekuatan untuk membangun peradaban. Ya. Understanding. Oke, begitu ya Bunda. Diskusi kita yang sangat singkat. Singkat, praktis, semoga bermanfaat. Kalau ada diskusi, saya bahagia untuk diskusi dengan Ayah Bunda. Oke, terima kasih banyak Mas Heri. Kita buka sesi tanya jawab. Tadi menarik sekali pembahasan yang terakhir. Jadi setiap anak itu kita ya respon memahami kita yang harus kita perbaiki mungkin ya. Jadi setiap anak itu ada yang memang kecenderungan potensi dalam akademik, ada yang non akademik. Dan kalau cara memahami kita, cara merespon kita baik, dan anak kita masuk ke dalam lingkungan yang baik dan tepat dalam memperilakukannya, akan ketemu di dalam kesuksesan. Yang satu di kesuksesan dalam tadi misalnya jadi dosen yang sukses, dari riset orang jadi ilmuwan yang sukses. Dan satu sisi ada orang juga yang sukses dalam si pengusaha yang sukses atau seniman yang sukses, dia ketemu sukses-sukses. Nah, yang paling mengerikan itu ketika tadi orang yang jago akademik, yang tidak jago akademik, dia tidak diperlakukan untuk menumbuhkan potensinya. Dia akan ketemu ketika dia menjadi, mohon maaf nih, menjadi orang-orang yang tidak sukses di dalam seninya, menjadi orang-orang yang tidak sukses dalam usahanya, dan menjadi orang-orang yang sukses tidak menjadi orang sukses di dalam akademiknya. Nah, ini yang sangat kasihan sekali tadi karena perlakuan kita di rumah yang tidak sesuai, karena lingkungan juga yang tidak sesuai, dan karena tadi daya resiliensinya yang lemah. Nah, ada pertanyaan Mas Heri dari Bunda Munawaroh. Bagaimana cara mendidik anak yang malas banget belajar? Masya Allah, malas banget. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin ini mudah-mudahan ini hanya penilaian sesaat diri kita, dan dia mau belajarnya sesuai keinginan dia sendiri. Nah, dia mau belajar sesuai keinginan dia sendiri. Ini saya banget waktu kecil nih, Bunda Munawaroh. Jadi saya nggak mau termasuk anak yang nggak mau disuruh belajar yang kalau bahasa Sundanya sidakep bari balem lem gitu. Oke, silakan Mas Heri jawab. Ya, baik, terima kasih Bunda Munawaroh ya, Bunda Munawaroh. Kalau saya, setiap ada ayah bunda yang bertanya ke saya tentang anak-anaknya, saya balik bertanya, kira-kira mereka itu mirip siapa waktu kecil? Ayah atau bunda? Ya. Boleh mungkin misalkan langsung aja di chat, langsung aja di ini, nggak usah lewat chat boleh. Ya, misalkan ada orang tua yang bertanya, Pak Heri, kok anak saya kok sangat pendiam ya? Diberikan ini nggak mau kok. Oke Mas Heri, Bunda Munawaroh sudah meng-unmute audionya. Bisa langsung ini, Bunda, silakan Bunda. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Ya. Sepertinya kalau dilihat dari waktu papanya kecil sepertinya. Kalau kata papanya sih. Iya. Papanya ada ya sebelah ya? Ada. Oh ada, ya. Oke. Nah,
kalau bagi saya pribadi, ya misalkan kita membahas tentang kepribadian, itu coping tadi, misalkan anak kita kok marah, Pak Heri anak saya kok pemarah sih gitu. Saya langsung nanya, marahnya mirip siapa gitu, mirip ayah atau ibunya. Itu berarti dia mengcoping gitu, dia mengcoping. Gitu. Nah ketika memang anak-anak kita, contohnya Bunda Waroh, kok malas sekali belajar gitu. Kita jangan buru-buru untuk menilai dari internalnya dia. Gitu. Coba kita perluas lagi dari eksternalnya dia. Gitu. Apakah ada faktor eksternal yang membuat dia memang malas untuk belajar? Tanyakan faktor gurunya, faktor sekolahnya, gitu ya, faktor pelajarannya, gitu. Tapi sebelum kita menanyakan faktor-faktor itu, kita tanyakan, Dek, kamu lebih senang belajar tentang apa? Gitu. Ya. Kemarin waktu di bulan puasa kita membahas tentang personal model canvas ya. Jadi sering-seringlah bertanya kepada anak kita, Dek, kamu senang dan suka dan bisa belajar tentang apa? Gitu. Nah, ini salah satu cara kita untuk mendeteksi potensi anak-anak kita. Tanyalah setiap hari, setiap saat, mereka bisa dan suka tentang hal apa, pelajaran apa. Jadi kalau misalkan dia menjawabnya, aku nggak suka belajar, nggak suka yang mana, gitu. Bukan berarti kita langsung kepancing emosi. Kamu nggak belajar sih, Dek. Kenapa, Dek? Kamu malas, nggak kayak kakakmu, nggak kayak panjang lebar. Tanyakan dulu, kamu bagian mana yang nggak suka belajarnya. Kita mencoba untuk mereduksi keyakinan dia, mereduksi kesimpulan dia tentang diri dia, tentang belajar. Ya, begitu. Bunda, Ya. putranya yang dimaksud Ahwat atau Iwan Putri. ya? Putri ya? Oh, Putri. Ahwat. Ahwatnya. Oke. Jadi Kelas berapa dia itu, suka Bunda? TK sih. Oh, TK ya. TKB. Cuma dia selalu membandingin enak jadi adik gitu. Kalau adik main, selalu ya. benar. Terus adik boleh main. Kalau dia nggak boleh main. Terus kalau kita bilang, lihat tuh adik kayak gini. Dia suka marah juga. Jangan banding-bandingin. Dia udah bisa ini. Betul, Bun. Udah bisa komplain. Ya. Malah dia pengennya jadi anak bayi lagi. Jadi adik. Dia bisa disayang-sayang, dimanja, dibandingin dia. Dimarah-marahin katanya. Iya. Kalau mendengar cerita Bunda dari dialog ini, saya merasa kok sang putri itu punya kemampuan komunikasi yang bagus ya. Benar. Komunikasi, kemudian analitikalnya jalan ya. Kemudian dia bisa persuasif ya pendekatan. Bisa jadi dia suatu saat bisa menjadi pengacara, bisa menjadi pebisnis, bisa menjadi public speaker ya, trainer yang dia bisa mempersuasi pembicaraan dia gitu. Nah, lihat dari sisi itunya. Ya, lihat dari sisi itunya. Kalau soal belajar, saya khawatirnya sampai akhirnya dia membandingkan dengan adiknya, apakah pola belajarnya terlalu menekan dia secara umur, yang padat jadwalnya, ada bimbelnya, kemudian maghrib harus begini, kemudian harus begitu, gitu ya. Apakah ada jadwal padat begitu, Bunda? Iya, sepertinya Mas. Soalnya kan ini kebetulan si kakak, kan kita panggilnya si kakak nih anak nomor 1. Iya. Si kakak ini sekolahnya kan sekolahnya di sekolah tahfiz itu loh Mas. Iya. Full day ya? Full day atau boarding ya Bunda? Gimana Mas? Full day atau boarding? Full day Mas. Full day. Jadi si kakak suka ini dari awal masuk pas pertama kali Bunda masukin dia nyaman. Di akhir-akhir dia mulai kayaknya tipenya anaknya nggak suka di harus gini, hafalannya harus sekian, sehari harus sekian gitu loh Mas. Iya. Tipenya. Tapi kan sampai dia bisa mengikuti ya Bunda ya? Mengikuti bisa, cuma dia suka bilang bosan. Ya, boleh. Ini mungkin ya Bunda, sedikit kiat buat Bunda. Jadi bagi usia SD dan TK, nah alangkah baiknya Bunda memberikan waktu bermain lebih banyak kepada putra putri kita. Jadi tuntutan tadi untuk belajar ya di nomor bukan nomor 2 ya, maksudnya dosisnya. Dosis bermainnya itu mungkin untuk putri yang ini lebih diperbanyak Bunda. Apalagi kalau sekarang fenomenanya banyak TK sudah full day gitu Mas Heri. Ini juga
menjadi ironi juga ya, misalnya banyak sekali TK bahkan yang berlabel Islam memberikan ini full day dengan alasan sebenarnya alasannya ini banget Mas Heri, alasannya iros banget. Orang tua, ayah dan bunda bekerja. Ayah dan bunda bekerja daripada main dengan lingkungan yang tidak baik, katanya gitu nih ya. Saya beberapa riset dari sekolah-sekolah yang melaksanakan full day di usia yang cukup dini gitu ya. Daripada dikasih ke daycare yang tidak ini, mendingan ada sekolah TK yang bisa menemani anak sampai sore, sampai pulang orang tuanya pulang kerja. Ini bukan berbicara tentang Bunda Munawaroh ya. Jadi kita akan berbicara tentang dengan kasus fenomena yang terjadi nih. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya TK-nya full day tapi dia banyak aktivitas bermainnya, bukan akademiknya. Ya. Ini yang paling mengerikan lagi, udah full day, udah usia dini, di sekolah TK-nya banyak aktivitas belajarnya, belajar akademik, maksudnya belajar akademiknya, sehingga yang dipelajari ya sekedar akademik. Nah, ini ironi ya, fenomena di Indonesia nih, banyak sekali yang tadi, karena apalagi di kota-kota besar yang dalam notabene ayah bunda itu bekerja, sehingga ada opportunity dari lembaga pendidikan membuat sekolah dini TK itu sampai full day dan kurikulum padat belajar akademik gitu Mas Heri. Mungkin ada pandangan dari Mas Heri sebagai orang teknologi pendidikan. Iya, bagi ayah bunda yang lain ya, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita atau memberikan program pada anak-anak kita, cobalah mulai peka terhadap toksin emosinya. Toksin emosi itu muncul ketika seseorang tidak mengalami peak experience antara aktivitas dengan rasa senangnya. Gitu. Sama halnya ketika ada beberapa orang ya, mungkin ya, ada beberapa orang yang bekerja di sebuah institusi yang sebenarnya itu bukan bakat dia, tapi dia bekerja di situ. Setiap Jumat sore itu bahagia, setiap Minggu sore itu mulai psikosomatis, pusing, sakit perut, gitu ya. Itu toksin emosi. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak kita yang lebih jujur, saya sangat senang dengan anak-anak kita yang jujur mengatakan, "Ma, aku capek. Ma, aku lelah." Itu perlu dihargai. Karena apa? Karena dia bisa mengatakan sesuatu yang dia rasakan. Itu penting tuh. Betul. Makanya kita perlu menjaga keterbukaan tadi. Be pleasant person tadi. Menjadi orang tua yang menyenangkan agar apa? Agar kita menghindari ketertutupan informasi dari anak-anak kita. Kalau anak-anak kita menutup informasi, kita hanya akan menebak-nebak, kemudian meledak suatu saat. Jadi beruntunglah bagi kita punya putra-putri yang cenderung terbuka ya, berani bernegosiasi. Bagi saya itu menarik. Ya, hebat ya. Kita akan menemukan titik tengah solusinya. Hebat banget bisa mengatakan, hebatnya bisa mengatakan itu ya Mas Heri. Bunda, aku nggak suka disuruh belajar. Bunda, aku nggak suka. Bunda membanding-banding itu udah suatu kemampuan yang luar biasa menurut saya. Jadi itu spesifikasi yang ayah bunda mungkin wajib diketahui, itu spesifikasi positif ya. Bunda, aku nggak suka. Bunda, aku nggak suka. Bunda marah-marah sama aku. Aku nggak suka Bunda membandingkan apa. Dia mengekspresikan emosi rasanya kepada seorang orang tuanya, itu udah kemampuan yang luar biasa Mas Heri ya. Jadi tadi yang disebut Mas Heri tadi punya potensi yang luar biasa kedepannya kalau misalnya ini dijaga dengan baik. Bagaimana dia mengekspresikan rasa yang dimilikinya. Oke, kita beralih ke ayah bunda yang lain. Satu lagi. Boleh Mas Heri, boleh. Ya, untuk Bunda Muna, biar sang kakak tidak begitu banyak toksin emosinya, bisa jadi di akhir pekan ya, berikan porsi aktivitas fisiknya lebih banyak, berenang, berlari, ya. Pokoknya aktivitas fisik menguras adrenalin. Karena apa? Karena itu cara memperbaiki toksin emosi tadi. Di alam kah, ya, berenang kah, ke sawah kah, ya, kemanakah yang itu tidak ada program tentang belajarnya, tapi memang dia dibebaskan untuk mengeluarkan toksin-toksin emosinya dengan aktivitas fisik. Itu lebih mampu untuk menetralisir lagi toksin emosinya tadi. Begitu. Baik Mas, makasih ya Mas Heri. Sama-sama Bunda Munawaroh. Semoga putra-putri kita senantiasa menjadi anak yang soleh. Ada lagi ayah bunda yang lain? Ada lagi ayah bunda yang lain yang bertanya? Oke, ini ada yang ini juga Mas Heri.
Makang Ya. TB kalau bisa ini sesi ini dilanjutkan karena ini kan baru sesi mengenalkan, belum sesi bagaimana, baru sesi Oke. what ya, belum sesi Ya. how to gitu. Jadi nanti insya Allah ya Mas Heri kita akan buka sesi kelas berikutnya. Jadi insya Allah kita Boleh, tidak boleh. akan, ini juga kan kelanjutan dari, karena memang memetakan kepribadian, mengenali kepribadian, mengenali potensi itu banyak toolsnya. Salah satunya toolsnya sudah disampaikan oleh Mas Heri waktu bulan Ramadan ya Mas Heri ya. Ya, dengan Ya, talent ya. mapping, dan hari ini juga cukup general juga yang disampaikan oleh Mas Heri, banyak sekali yang bisa digunakan oleh ayah bunda untuk memahami putra-putrinya dan untuk mempermudah interaksi antara ayah bunda dengan putra-putrinya. Oke, Ya. ayah bunda, ada mungkin pertanyaan yang lainnya atau mungkin silakan Mas Heri untuk closing statement ataupun memberikan call to action bagaimana mengajak aksi kepada ayah bunda yang hadir malam ini. Silakan Mas Heri. Oke, baik. Ayah bunda, be a pleasant parents tadi itu salah satu pantangannya adalah berusaha untuk tidak marah-marah. Ini evaluasi saya pribadi, kemudian kita semua. Karena marah itu adalah musuhnya sebuah figur yang menyenangkan tadi. Karena secara emosi ya, ada 8 emosi, marah itu adalah emosi yang perlu diredam. Karena apa? Karena efeknya yang begitu luar biasa. Karena kalau sudah marah, anak-anak kita itu cenderung menghindar. Tutup mulut, menghindar. Jadi mumpung kita masih diberikan waktu, mulailah more understanding them. Mulailah memahami mereka dengan dalam, dengarkan setiap bisikan mereka, perhatikan setiap gerak-gerik tubuh mereka, bisa jadi ada pesan yang tersirat agar kita jauh lebih memperhatikan mereka, memberikan kasih sayang lebih kepada mereka. Begitu ya Bunda, terima kasih. Luar biasa Mas Heri, terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiro. Ada statement yang sangat menarik di sesi malam ini adalah kita mungkin orang tua ataupun seorang bapak ketika mau beli HP ataupun laptop memahami speknya. Ini speknya bisa kameranya sekian giga, ini RAM-nya sekian giga, ini kemampuan fitur-fiturnya lainnya. Namun sangat lemah sekali ketika disuruh membicarakan spek positif dari putra-putrinya. Dan begitu pula mungkin seorang ibu yang ini kain ini bagus loh, kain ini bagus loh, ini juga bahannya sekali, spek tas atau spek pakaiannya lebih dipahami. Bahkan sampai benang-benang, jenis benang-benangnya itu sampai paham. Namun disuruh memahami spek putra-putrinya sangat lemah. Bahkan yang ironinya, spek negatifnya yang lebih dipahami oleh ayah bunda sebagai orang tuanya. Jadi, mari ayah bunda, kita pahami spesifikasi spek dari putra-putri kita, kelebihan positif-positif dari putra-putri kita, semoga menjadi energi positif dan semoga menjadi potensi yang dapat menjadikan kesuksesan di dunia dan akhirat bagi putra-putrinya dan bagi kita semua. Oke, terima kasih Mas Heri, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Mas Heri. Ya. Insya Allah kita bertemu di sesi berikutnya ya Mas Heri ya. Dan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir, semoga sehat selalu, putra-putri kita semoga sehat dan soleh, dan kita juga sebagai orang tuanya menjadi orang tua yang soleh-soleha. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga kita dan rumah kita menjadi baiti jannati, dan menjadi surga bagi anggota keluarganya. Terima kasih Pak Alison, Bunda Azam, Bunda Leni, Bunda Reides, dan Bunda Haki, Pak Deden ada 2 nih, Pak Deden Bandung, Bu Elsa, Bu Hani, Bu Ira, Bu Marini, Bu Martatik, Bu Milati, Bu Munawaroh, Bu Nina, Bu Nurjana, Bu Rahmanila, Bu Rayana, Pak Rian Rosal, Bu Rosniati, Pak Sigit, Bu Siti, Bu Syarah, Bunda Ana, Bunda Tria, Bunda Tristi, Bunda Friska, Bunda Rosi, semuanya. Semoga ilmu yang didapat malam ini menjadikan ilmu yang berkah. Dan terima kasih sekali kembali lagi Mas Heri, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal baik bagi Mas Heri dan keluarga. Dan ayah bunda perlu diinformasikan kita dua kebaikan di dalam perjalanan Akademi Parents ini, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini berkah bagi
para narasumbernya dan berkah bagi ayah bunda yang mendapatkan ilmunya. Yang keduanya adalah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini, karena ini ilmu parenting, mudah-mudahan menjadikan anak-anak kita soleh. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita soleh akibat ilmu yang bermanfaat ini. Yang ketiganya nih ayah bunda, terkait dengan sedekah jariyah. Kemarin kami bekerja sama dengan Yayasan Jakarta Amanah, dan di sana ada program infak sedekah untuk anak yatim duafa penghafal Al-Quran, ayah bunda. Jadi saya ingin menggenapkan sekali dari hadis 3 kebaikan, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah, bagi ayah bunda yang membutuhkan sertifikat dan tidak membutuhkan sertifikat pun boleh silahkan melakukan sedekah jariyah kepada Yayasan Jakarta Amanah. Linknya, link untuk sertifikat, link untuk sedekahnya, rekening segala rupanya ada di grup parenting online. Silakan ayah bunda untuk menyempurnakan 3 kebaikan yang insya Allah akan kita bawa di akhirat nanti, dan untuk dunia yang setelah di dunia ini gitu ya, alam yang setelah di dunia ini, mudah-mudahan 3 kebaikan itu kita bawa ke sana. Terima kasih banyak Mas Heri. Salam buat keluarga di Pekanbaru. Mudah-mudahan Pekanbaru senantiasa sehat selalu. Ya, ayah bunda, kita pamit. Jazakallahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang TB. Ya, makasih Pak. Terima kasih ya bunda. Makasih Mas Heri. Ya, terima kasih Kang TB. Ya. Ya, Bu Mila, Bu Mila ya. Dari keringat ayah, kita pernah pengorbanannya. Malam ini, insya materinya akan insya Allah materi malam ini akan kita share di grup parenting online ya. PowerPoint-nya ya Mas Heri, nanti boleh di-share. Nanti kita akan share kepada ayah bunda, dan recordnya nanti insya Allah kita akan posting di YouTube video malam ini. Mudah-mudahan ke-record ya, jangan sampai kemalam-malam seperti sebelumnya yang nggak sempat ke-record. Terima kasih Mas Heri. Jazakallahu khairan katsiran. Takkan kau temui semurni cinta, semurni cinta keluarga. Bahagia seluruh semesta bermula dari keluarga, dari titisan susu ibu tercinta, mengalirlah sungai kasih abadi. Lintaslah 1000 lautan, kembaranlah ke seluruh alam, takkan kau temui